Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kepada seluruh mahasiswa kelas manajemen infrastruktur dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tentang Infrastructure Condition Assessment atau penilaian kondisi infrastruktur. Nah, seperti terlihat pada slide pertama dari materi ini, di mana ada foto dari sebuah gedung tua, sebuah gedung yang sudah lama berdiri dan tidak difungsikan. Nah, kemudian gedung tersebut menjalani program rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga akhirnya bisa difungsikan kembali sebagai sebuah kafe. Nah, kenapa sebuah gedung tua itu bisa difungsikan kembali? Apakah kita tidak perlu khawatir mengenai kondisi dari gedung tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang mendasari materi dari penilaian kondisi infrastruktur. Nah, pada prinsipnya sebuah gedung ataupun jenis apapun jenis dari infrastruktur tersebut, jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya, sepanjang infrastruktur tersebut masih berada di dalam sesuatu yang kita namakan sebagai service life atau umur layan atau umur rencana penggunaan dari infrastruktur tersebut, maka pada prinsipnya sebuah infrastruktur itu masih bisa dipergunakan. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui dari kondisi dari infrastruktur? Ya, kemudian metode apa yang kita lakukan? Nah, itu nantinya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita berpindah ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh sebuah paper atau makalah di mana makalah ini membahas tentang penilaian infrastruktur jembatan, ya. Nah, infrastruktur jembatan di sini penilaian infrastruktur jembatan ini difungsikan untuk mengetahui atau mengecek kondisi jembatan pada rentang-rentang waktu tertentu. Ya, jadi pada prinsipnya condition assessment atau penilaian kondisi ini bisa dilakukan ya pada waktu-waktu tertentu ya yang bisa dikatakan sebagai uh, regularly check apabila pengecekan itu dilakukan setiap tahun atau pengecekan kondisi infrastruktur dilakukan dalam rentang 2 tahun atau 5 tahun. Nah, itu tergantung dari program dan rencana yang telah dibuatkan terhadap infrastruktur itu. Nah, sebelum kita membahas teori tentang penilaian kondisi, mungkin ada baiknya kita mengetahui dulu tentang apakah yang disebut sebagai infrastructure service life, ya, atau umur layan dari infrastruktur. Nah, komponen penting dari analisis uh, analisis umur layan infrastruktur itu adalah kita mengetahui dari umur layan suatu infrastruktur atau suatu fasilitas ya atau sebuah aset. Nah, biasanya umur layan dari infrastruktur ini akan tergantung dari desain yang telah ditentukan beserta dengan metode konstruksinya. Kemudian juga nantinya pasti akan sangat dipengaruhi oleh penggunaan dan faktor pengaruh dari lingkungan, ya. Kemudian juga akan dipengaruhi oleh bagaimana pemeliharaan dan operasional yang dilakukan. Nah, kita tahu bahwa faktor desain dan metode konstruksi itu akan sangat menentukan terhadap umur layan. Berapa
umur layan yang akan dicanangkan untuk digunakan, nah itu biasanya sudah ditentukan dari awal ketika fase desain terhadap infrastruktur itu dilakukan. Dan biasanya itu juga akan mempengaruhi nantinya kepada metode konstruksi atau jenis material yang akan dipergunakan terhadap infrastruktur tersebut. Nah, di samping itu pada fase penggunaan itu juga akan mempengaruhi kepada pencapaian umur layan. Apakah umur layan tersebut akan bisa tercapai sepenuhnya, atau malah umur layan hanya akan dicapai dalam rentang waktu yang pendek, ya. Penggunaan berlebihan, kemudian penggunaan yang tidak tepat, kemudian juga tidak adanya pemeliharaan, maka itu juga akan berpengaruh kepada umur layan, ya, dimana pastinya faktornya menjadi mempercepat usia layan tersebut, atau memperpendek usia layan dari infrastruktur tersebut. Nah, makanya di sini, ya, dalam setiap pengoperasian infrastruktur pasti ada yang namanya aspek pemeliharaan di sana. Dimana tujuannya pemeliharaan, rekonstruksi dan sebagainya, itu tujuannya adalah supaya kita bisa memperpanjang dari umur layan infrastruktur tersebut. Sebelum kita masuk kepada life cycle infrastruktur, mungkin kita perlu terlebih dahulu mengetahui secara pasti apa sih yang disebut sebagai umur layan atau service life, ya. Nah, secara dalam terminologi yang dipergunakan oleh Building Research Board, ya, itu disebutkan bahwa umur layan itu merupakan periode waktu dalam tahun, ya, di mana sebuah gedung, sebuah komponen atau sebuah sistem itu bisa menyediakan performa yang cukup, ya, atau bisa melayani atau bisa berfungsi dengan performa yang tepat, ya. Nah, itu yang disebut sebagai service life, ya. Jadi periode atau jumlah waktu tertentu di mana sebuah infrastruktur atau sebuah fasilitas, sebuah aset itu bisa berfungsi dan memberikan performa yang baik, ya, dalam melaksanakan fungsi dari infrastruktur atau dari fungsi dari aset atau fasilitas tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat life cycle atau daur hidup dari sebuah infrastruktur, ya. Biasanya daur hidup dari sebuah infrastruktur itu meliputi kepada yang namanya dimulai dari tahap perencanaan, ya. Tahap perencanaan, kemudian berlanjut kepada tahap desain, ya. Berlanjut lagi setelah desain selesai ke proses pembangunan, kemudian proses pembangunan selesai, kemudian baru ke tahap operasional. Nah, selama masa operasional, maka itu pemeliharaan itu mesti dilakukan, ya. Kemudian pada waktu tertentu operasional dan pemeliharaan ini tidak akan bisa lagi mempengaruhi dari performa infrastruktur tersebut, sehingga ada masanya infrastruktur tersebut sudah tidak bisa memberikan layanan yang baik, ya, sudah tidak bisa berfungsi secara baik dari segi fungsi maupun dari segi kekuatan, struktur dan sebagainya, sehingga life cycle dari suatu infrastruktur itu biasanya akan berakhir di satu titik atau satu fase
ya, di mana infrastruktur tersebut sudah tidak bisa difungsikan lagi, ya, dan infrastruktur akan infrastruktur tersebut akan menjalani fase tahapan yang disebut sebagai fase penghancuran atau demolish. Nah, kemudian mungkin nanti akan life cycle-nya akan dimulai lagi. Infrastruktur yang dihancurkan, maka dia nantinya akan dimulai lagi untuk perancangan menjadi sesuatu yang lebih baru, ya, dengan desain yang baru dan mungkin dengan fungsi yang baru, sehingga dia bisa beroperasi dan dilakukan pemeliharaan. Nah, sehingga ini merupakan suatu siklus yang bisa secara terus-menerus, ya, bisa secara terus-menerus difungsikan. Tapi memang kalau kita lihat pada beberapa infrastruktur yang ada di Indonesia, ini katakanlah fase demolish atau fase penghancuran ini jarang sekali kita lihat, ya. Bisa jadi dari faktor bahwa Indonesia mungkin masih memiliki beberapa areal atau kawasan lain di mana ketika satu infrastruktur sudah tidak bisa berfungsi secara baik, maka biasanya itu akan dibikinkan infrastruktur serupa, mungkin dengan penambahan kapasitas, penambahan fungsi dan sebagainya. Tapi kalau di luar negeri, dengan adanya keterbatasan wilayah atau keterbatasan daerah, itu menjadi penghancuran suatu infrastruktur itu menjadi sesuatu yang lazim untuk dilihat, ya. Gedung, di mana gedung dihancurkan dengan dilakukan pemboman setempat, ya, kemudian dari lokasi tersebut akan kita bangun kembali, ya, dan pastinya memang keputusan sebuah infrastruktur itu akan dihancurkan itu mengandung faktor-faktor politik dan juga harus mempertimbangkan resiko-resiko sosial dan lingkungan, ya, di samping faktor dari faktor dari dana yang tersedia untuk dilakukan penghancuran tersebut. Oke, sekarang kita sebelum kita masuk ke infrastructure need assessment, mungkin saya lanjut terlebih dahulu, ya. Bagaimana caranya kita mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya kita mengetahui, ya, atau mengestimasi infrastruktur service life ini. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa infrastruktur service life itu biasanya sudah dicanangkan atau sudah didesain pada tahap desain. Nah, sehingga di sini biasanya infrastruktur service life ini akan mengikuti atau akan merefer kepada desain yang sudah umur rencana yang sudah didesain di awal. Nah, di sini disebutkan bahwa sebuah manajemen atau sebuah pengelolaan infrastruktur yang efektif itu didasarkan atas penilaian, ya, atau adanya penilaian terhadap kondisi dan adanya kebutuhan terhadap penilaian infrastruktur tersebut secara teratur, ya, dan dicanangkan dalam bentuk aksi-aksi tertentu yang biasanya disebut sebagai MR&R, ya, MR&R, maintenance, rehabilitation, and reconstruction. Nah, ada dua hal utama yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah
apa yang disebut sebagai penilaian kondisi dan bagaimana kita melakukannya. Dan kemudian seiring dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, maka biasanya kita harus melakukan prioritasi, ya, priori. Nah, seiring dengan pelaksanaan penilaian infrastruktur itu biasanya nanti kita akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan apa yang disebut dengan penilaian kondisi dan bagaimana penilaian kondisi itu dilakukan. Nah, sehingga dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka biasanya penilaian kondisi tersebut itu akan dipengaruhi oleh faktor yang namanya prioritisasi, ya. Prioritisasi karena apa? Karena faktor keterbatasan tersebut. Oke, sekarang kita masuk dulu filosofis dari penilaian kondisi tersebut, apa yang disebut sebagai penilaian kondisi dan bagaimana caranya dilakukan. Nah, pada setiap pengoperasian dari sebuah infrastruktur itu biasanya akan membutuhkan pengecekan yang kontinu untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut berjalan dengan seharusnya. Ya, kemudian tadi sudah disebutkan dikarenakan faktor usia, penggunaan yang berlebihan, kemudian juga dari pengaruh lingkungan, kesalahan manajemen, itu nantinya akan bisa menyebabkan terjadinya penurunan dari kondisi infrastruktur, ya, sehingga akibatnya infrastruktur tersebut akan rentan terhadap kegagalan. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, itu nantinya akan mendorong dilakukannya penilaian terhadap performa infrastruktur yang ditentukan melalui suatu proses yang dinamakan dengan penilaian kondisi atau condition assessment. Jadi penilaian ini dilakukan berkaitan dengan pengecekan kondisi infrastruktur, apakah telah memuaskan atau telah berfungsi secara baik dalam hal penggunaan, berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari kondisi fisik infrastruktur pada saat penilaian tersebut dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Caranya, metodenya ada biasanya terdiri atas beragam metode, ya, yang didahului dari pemeriksaan secara visual, ya, kemudian nantinya akan membutuhkan pengujian secara struktur, baik itu mungkin dengan hammer test, kemudian mungkin juga dengan loading test dan beragam metode yang lain. Nah, kemudian aspek-aspek apa yang mesti, ya, aspek-aspek apa saja yang mesti diperhatikan di dalam penilaian suatu kondisi infrastruktur. Nah, berkenaan dengan penilaian kondisi infrastruktur biasanya ada yang disebut sebagai aspek struktural dan aspek fungsional yang nantinya akan menjadi concern dari penilaian kondisi itu sendiri. Ada yang disebut sebagai stabilitas, ya, kestabilan komponen infrastruktur terhadap keruntuhan yang disebabkan adanya kerusakan. Jadi kita mengecek apakah infrastruktur tersebut stabil atau tidak, ya, komponen infrastruktur tersebut stabil atau tidak. Adanya kerusakan itu bisa berpengaruh terhadap keruntuhan atau tidak, ya. Nah, ini yang disebut sebagai stabilitas. Nah, kemudian load carrying capacity,
ya. Nah, load carrying capacity ini menyangkut kepada level keamanan dari suatu infrastruktur tersebut dalam rangka menahan beban ya terhadap baik penggunaan baru maupun upgrading dari infrastruktur. Nah, kemudian ada lagi serviceability. Nah, serviceability ini untuk melihat bagaimana level kepuasan penggunaan selama umur layan ya. Jadi apakah suatu infrastruktur tersebut sudah memberikan layanan yang sesuai dengan peruntukan semula ya, sesuai dengan desain semula. Kemudian di samping itu juga ada aspek durability. Jadi menyatakan bagaimana durabilitas atau ketahanan dari suatu komponen infrastruktur ya terhadap kerusakan dalam rangka menunjang integritas struktur dari infrastruktur tersebut. Nah, jadi kadangkala antara aspek serviceability dari aspek struktural itu akan sangat berdekatan dengan aspek fungsional ya. Sangat berdekatan dengan aspek fungsional. Tapi biasanya objek atau metode penilaiannya yang akan berbeda. Kalau aspek struktural itu biasanya akan lebih memfokuskan kepada metode-metode yang nantinya akan dijalankan, sedangkan penilaian kondisi dari aspek fungsional itu biasanya kita mengambil ya atau pemberian penilaian itu didasarkan kepada orang yang menggunakannya yang memberikan penilaian. Jadi seberapa berfungsinya sebuah infrastruktur itu didasarkan atas penilaian pengguna dari infrastruktur tersebut. Nah, dari literatur itu disebutkan ya, ini tepatnya menurut ACI Committee ya atau American Concrete Institute ya, di sini disebutkan bahwa penilaian kondisi dari infrastruktur itu akan dilakukan apabila terdapat beragam kondisi-kondisi sebagai berikut ya, misalkan adanya perubahan penggunaan dari infrastruktur ya, infrastruktur yang awalnya didesain misalkan katakanlah kita ambil contoh ruko ya gitu ya, ruko biasanya difungsikan untuk sebagai tempat perdagangan, kemudian tiba-tiba dalam fase operasionalnya ruko tersebut malah difungsikan menjadi sebuah tempat bimbel ya. Nah, secara teoritis maka itu tidak langsung boleh untuk dilakukan perubahan penggunaan. Karena apa? Karena begitu dia didesain sebagai tempat untuk berdagang ya, dimana pastinya cuma akan melayani beberapa orang yang datang dan akan memiliki beban yang didapat dari benda-benda mati, barang-barang yang ditaruh di dalam ruko tersebut. Tetapi apabila ruko tersebut sudah difungsikan menjadi tempat bimbingan belajar, nah pastinya di sana akan banyak beban hidup nantinya yang harus dia pikul. Nah, seberapa perubahan penggunaan tersebut akan mempengaruhi dari kondisi infrastruktur, maka menurut ACI Committee itu harus dilakukan, perubahan penggunaan infrastruktur tersebut harus dilakukan penilaian kondisinya. Apakah dia bisa langsung difungsikan perubahan tersebut atau harus menjalani serangkaian
perkuatan-perkuatan tertentu ya. Nah, itu yang didapatkan dari informasi tersebut, yang didapatkan dari penilaian kondisi. Nah, kemudian yang kedua, menurut ACI Committee atau American Concrete Institute, penilaian kondisi juga harus dilakukan apabila terjadi perubahan kepemilikan. Ya, perubahan kepemilikan. Jadi begitu balik nama dari sertifikat pemilik yang lama ke pemilik yang baru, maka sertifikat kelayakan penilaian kondisi itu sudah harus diberikan. Ya. Saya kurang tahu bagaimana implementasi, apakah di Indonesia juga mengadopsi rekomendasi dari ACI Committee ini atau tidak, gitu ya. Kemudian kondisi berikutnya adalah terdapat beberapa kerusakan struktur, ya, terdapat beberapa kerusakan struktur. Kemudian struktur mengalami kerusakan karena adanya insiden-insiden tertentu, misalkan kebakaran, gempa bumi, ya, pengoboman yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut. Nah, apabila infrastruktur tersebut mengalami insiden-insiden yang kita sebutkan barusan, maka sebelum dia difungsikan kembali harus dilakukan penilaian kondisi, dan ini juga sudah ada dilakukan di Indonesia, di mana harus ada sertifikat layak fungsi dari suatu bangunan atau dari suatu infrastruktur. Nah, kemudian yang terakhir, penilaian kondisi itu dilakukan sebagai program pemeliharaan rutin, ya, sebagai program pemeliharaan rutin. Nah, ini yang sering menjadi mispersepsi, di mana kita pemeliharaan rutin itu biasanya hanya berfungsi sebagai pemeliharaan arsitektur, khususnya untuk gedung, ya, di mana gedung pemeliharaan rutin ya memperbarui pengecatan, ya, kemudian mengganti beberapa ornamen atau beberapa elemen-elemen arsitekturnya, tetapi tidak pernah dilakukan atau hampir jarang dilakukan penilaian kondisi itu secara keseluruhan yang menjadi bagian dari program pemeliharaan rutinnya. Nah, kita lanjut kepada kategori penilaian kondisi, ya. Kategori penilaian kondisi ini saya ambil saya ambil literaturnya berdasarkan dari buku Hudson, ya, Hudson dan Haas. Nah, kategori penilaian kondisi yang pertama itu adalah evaluasi dari segi pengguna, ya, yang tadi disebut sebagai aspek fungsional. Nah, biasanya kalau evaluasi dari segi pengguna itu biasanya yang dilihat adalah aspek kenyamanan, kepuasan, atau aspek estetika, ya, terhadap kualitas pelayanan yang diinginkan, ya, atau yang pelayanan yang diberikan. Misalkan contohnya evaluasi tingkat keamanan penggunaan jasa layanan udara, ya, atau evaluasi tingkat kenyamanan penggunaan jembatan, ya, atau mungkin juga evaluasi terhadap sebuah infrastruktur gedung yang baru selesai dikerjakan dan dioperasikan, ya, itu yang disebut sebagai evaluasi dari segi pengguna. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluasi dari segi fungsi, ya, walaupun sebenarnya antara kedua ini hampir sama, ya. Namun yang membedakannya adalah terletak dari objektifnya, ya, dimana pada evaluasi fungsi itu biasanya nanti akan didasarkan terhadap
pengukuran tertentu terhadap indikator-indikator fungsi tersebut. Nah, biasanya kan fungsi itu yang akan dilihat adalah faktor keamanan, kemudian kecukupan ukuran, kemudian faktor layanan dan kapasitas. Ya, misalkan seperti tadi yang di slide yang kedua, di mana slide kedua itu memperlihatkan penilaian kondisi kepada suatu jembatan, maka ini yang disebut sebagai evaluasi dari segi fungsi dan struktural, di mana dia mempergunakan standar-standar pengukuran, ya, standar-standar pengukuran tertentu terhadap penilaian kondisi dari suatu infrastruktur. Nah, bisa saya contohkan misalkan pengukuran kekasaran dari pavement jalan. Nah, itu biasanya ada namanya metode Pavement Serviceability Index. Ya, kemudian bisa juga penilaian fungsi jaringan air dan jaringan gas, ya, yang biasanya tercakup dalam satu metode yang disebut sebagai Performance Index for Water Lines and Gas Lines. Ya, jadi biasanya evaluasi dari segi fungsi ini akan merefer kepada suatu bentuk metode-metode tertentu yang sudah umum atau yang sudah biasa, yang sudah diakomodasi penggunaannya, ya, di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga itu disebut sebagai evaluasi dari segi struktural. Ya, evaluasi dari segi struktural ini biasanya yang akan dinilai adalah integritas struktur dari suatu bangunan atau suatu infrastruktur. Nah, biasanya itu nantinya akan ada pengujian kapasitas beban atau pengujian struktur-struktur tertentu, ya. Nah, ini yang disebut sebagai evaluasi dari segi struktural. Ya, misalkan pada rel kereta api, maka kita akan menguji bagaimana indeks modulus dari trek kereta api tersebut, mengukur bagaimana tingkat defleksi dari rel tersebut, ya. Nah, itu disebut sebagai evaluasi dari segi struktural. Atau misalnya kita ingin mengetahui pada suatu gedung tertentu berapa kekuatan tersisa atau residual strength-nya setelah berapa lama penggunaan, dilakukan berbagai metode pengujian, baik pengujian destruktif maupun pengujian non destruktif. Nah, itu disebut sebagai evaluasi dari segi struktural. Nah, untuk melaksanakan penilaian kondisi ini, nanti kita akan ketemu dengan berbagai metode-metode penilaian kondisi yang dilakukan, ya. Walaupun sebagai mahasiswa S1 Anda tidak perlu untuk melakukan atau mendalami setiap metode ini, tapi mungkin saya cukup untuk menambah wawasan saja. Ada yang disebut sebagai metode composite index, ada metode deduct value, ada metode konsep Delphi. Nah, ini sebenarnya ketiga metode ini adalah bagaimana caranya kita melakukan penilaian terhadap dari suatu infrastruktur. Nah, penilaian infrastruktur ini bisa dilakukan secara kualitatif, bisa dilakukan secara kuantitatif, ya. Kalau kualitatif mungkin besarannya misalnya sangat baik, kemudian baik, cukup, ya, dalam rentang tersebut. Nah, tapi biasanya kalau penilaiannya kualitatif, maka mungkin subjektifnya akan lebih besar. Nah, sehingga memang pada penilaian infrastruktur itu akan menggunakan metode kuantitatif, ya. Jadi dinilai misalkan dalam skala 0 sampai 100 atau dalam skala 0 sampai 10 dari suatu kondisi infrastruktur. Nah, 3 konsep inilah yang nantinya
ya yang nantinya akan dipergunakan untuk memberikan penilaian dari kondisi infrastruktur tersebut. Oke, baik, sampai di sini dari pertemuan kita pada mata kuliah manajemen infrastruktur. Saya berharap walaupun kita tidak bertemu secara fisik, namun perkuliahan secara online seperti ini Anda tetap bisa memahaminya dengan baik, dan tentunya tidak lupa juga belajar mandiri itu harus lebih digiatkan dengan mengeksplorasi sumber-sumber ilmu yang lain dari buku, dari dari jurnal maupun sumber-sumber yang didapat dari internet yang lain. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.